Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqimah. Hadirin hadirat, bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tokoh, alim, para sepuh, cerdik pandai, para ulama, para masyayikh, adik-adik remaja, para pemuda, semua kita yang hadir maupun yang mengikuti live streaming, insyaallah adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kameranya nyala enggak? Nyala ya. Alhamdulillah. Kita masuk di penghujung bulan Sya'ban, yang berarti tidak lama lagi, tidak sampai 2 kali 24 jam kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Maka tiada yang paling utama, tiada yang paling penting kecuali hari-hari ini kita mantapkan hati kita, kita mantapkan iman kita dalam rangka memeluk bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan paling indah, Ramadan paling berkesan, dan boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku. Tidak ada yang dapat menjamin kalau kita bisa hidup sampai benar-benar awal Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin. Kan tinggal besok, Ustadz. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan. Boleh jadi ibu duluan, saya belakangan. Bahkan saya belakangan, ibu duluan. Walaupun belum sarapan tapi masih teliti.
Usia 85 tahun, usia 90 tahun itu cuma angka. Mestinya yang duluan dipanggil itu yang no. Ini nih Pak, nih yang deket nih Pak, sebelah kanan nih Pak. Mestinya itu yang duluan dipanggil kalau berdasarkan nomor urut. Itu tuh yang belakang tuh, yang nyender. Mestinya berdasarkan nomor urut. Tapi yang berlaku bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Idza jaa ajaluhu la yastaqdimun wa la yastakhirun. Kalau sudah datang ajalnya, tiada dapat dimajukan, tiada dapat dimundurkan. Tak minta, tak bisa nawar. Tak bisa nego. Tak bisa nawar, tak bisa nego. Maka tiada ada yang tahu. Maka kita menyapa Ramadan dengan penuh harap-harap cemas. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dan jadikan Ramadan terbaikku, dan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhirku. Bagaimana berRamadan? Tidak ada yang lebih baik sebaik Nabi dan para sahabatnya. Ramadan produktif bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berRamadan meliputi 3. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, bagaimana mengisi hari-hari Ramadan. Dan yang ketiga, pasca Ramadan. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri dalam rangka menyambut Ramadan dengan kegiatan praktis. Apa saja Ustadz? Persiapan fisik, memelihara kesehatan. Persiapan rohani, menaikkan tempo ibadah. Persiapan sampai mana tadi? Kotak lewat, silahkan beredar. Persiapan praktis meliputi persiapan fisik, memelihara kesehatan. Ini yang sudah dibahas oleh Ustadz Dokter Kinik. Betul kemarin ya? Mesti beliau bahas itu karena beliau ahlinya. Saya akan heran kalau dia bahas hadis. Dan akan heran kalau saya bahas kesehatan terlalu dalam. Karena kita ini punya spesialisnya masing-masing. Persiapan fisik, persiapan
kesehatan. Maka sekarang ya sudah disiapkan, Bu, jangan mentang-mentang besok mau puasa makan bakso 5 mangkok. Mentang-mentang besok mau puasa makan bakso 5 mangkok. Makan mie ayam 6 mangkok. Masuk sausnya, pedasnya 1 botol. Besok kan puasa Pak Ustadz. Jaga fisik, pelihara kesehatan, tahu diri. Yang punya mah disiapkan. Yang encok disiapkan. Ini persiapan fisik. Berikutnya, naikkan tempo ibadah. Maka disebutkan di bulan Sya'ban Nabi lebih banyak puasa. Ummul Mukminin Aisyah, sepanjang aku berumah tangga, aku tak melihat Nabi berpuasa sesering di bulan Syawal. Selain Ramadan, ada 1 bulan Nabi intens berpuasa. Di bulan-bulan yang lain tidak seintens ini. Rupanya Nabi sengaja menaikkan tempo ibadah beliau. Salah satunya adalah ibadah puasa. Maka kita bisa ambil kesimpulan, rupanya Nabi sedang melakukan warming up, pemanasan. Sudah mulai Sya'ban. Kalau mau ambil Senin Kamis dapat 8 hari. Kalau mau formasi Saum Daud dapat 15 hari. Kalau mau sedapatnya terserah. Yang penting Sya'ban ini ada yang nyangkut puasa. Penting untuk melatih lambung kita. Ini yang kedua. Persiapan mindset pola hidup baru. Persiapan mindset pola hidup. Ramadan itu nanti berubah. Ya. Yang penting yang mesti dirubah adalah mindset. Mind artinya pikiran, set artinya setan. Setting, Bu. Mind artinya pikiran, setting. Setting pikiran. Perutnya udah puasa, tapi pikirannya masih makan. Makanya jangan puasa itu sekedar pindah jam makan. Sahur, makan pagi. Buka puasa ada takjil. Takjil memiliki berbagai macam menu. 1 kolang kali, 2 kolak pisang, 4 es campur, 5 es oyen, 6 es buto ijo. Diawali oleh teh hangat. Belum termasuk gorengan. Belum bapak-bapak ngopi dulu. Itu baru takjil. Habis sholat makan berat. Masya Allah. Habis sholat makan berat. Habis isya terawih. Pulang terawih. Loh kok makan lagi? Loh Pak Ustadz, tadi kan buka makan siang. Ini yang ba'dal isya ini makan jatah malam. Oh, pantesan. Belanja tidak berkurang, badan gak jadi turun. Karena mindset kita tidak berubah. Setting dari sekarang, kita masuk Ramadan, semua serba ditahan. Mindset kita ini coba setting lagi.
Ini sahur. Bagaimana sahur yang efektif, efisien, berarti yang bergizi. Mutu makanan diperhatikan. Bergizi, baik, itu tidak mesti harus mahal. Tidak mesti harus mahal. Justru malah yang mahal itu yang berbahaya. Sekarang zamannya justru yang mahal itu yang bahaya. Ini ya. Berikutnya, setelah kita siap mempersiapkan diri praktis, kita masuk bersosialisasi. Persiapan meliputi sosialisasi, publikasi. Maka di situ ada kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan macam pagi ini, tarhib Ramadan. Tarhib artinya marhaban, selamat datang Ramadan. Itu namanya kegiatan sosialisasi, bagian daripada persiapan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak istrinya, para sahabatnya untuk bersiap diri menghadapi Ramadan. Makanya selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, saya pribadi keliling yang diomongin adalah persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Rajab persiapan iman. Sya'ban persiapan fisik. Itulah kenapa di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Iman yang kita siapkan. Sya'ban sudah mulai menaikkan intensitas ibadah. Kita mulai lagi puasa, mempersiapkan fisik kita. Dan ditambah lagi adalah kegiatan sosialisasi, publikasi. Maka ini menjadi khas Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini leading. Masih jauh Sya'ban, Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa. Sudah jauh-jauh hari. Sepaket dengan tanggal lebaran 1 Syawal, sepaket dengan Zulhijjah. Ini bagian sosialisasi. Penting. Makanya jadwal imsakiyah sudah disebarkan. Yang di PCM sudah ya? Sudah? Alhamdulillah. Ditempel bu jadwal imsakiyah. Wabil khusus momentum Ramadan ini kita ada pergeseran waktu subuh. Yang berarti memperpanjang waktu masak sahur ibu-ibu. Memberi peluang lebih longgar anak-anak, bapak-bapak untuk makan sahur. Karena bergesernya sampai 2 derajat atau 8 menit. Sudah ditanfiskan. Kemarin PDM Sragen ragu-ragu. Karena dari pimpinan pusat tarjih sudah kita konfirm, Ustadz, untuk daerah diberikan pilihan, boleh mencetak versi baru, boleh juga mencetak versi lama. Akhirnya kami sosialisasi Sragen khususnya pakai jadwal yang lama. Ternyata dari pusat berubah. Menurut cerita
bapak-bapak pimpinan mendesak majelis tarjih untuk segera mentanfiz jadwal subuh yang baru hasil keputusan Munas Tarjih. Akhirnya ditanfizkan, disosialisasikan. PDM Sragen yang sudah terlanjur mencetak lebih dari 20 rim ditarik lagi dan dicetak di sebelahnya, di baliknya. Maka sampai ke panjenengan bentuknya depan belakangnya. Ada begitu? Enggak? Nah, sini berarti nyetak sendiri. Alhamdulillah. Tapi tengok nanti jangan-jangan sesat lagi. Dipastikan ya. Nah, jadi nanti kalau yang nemu depan belakang itu yang dicetak oleh PDM, itu yang ada dituliskan tidak dipakai. Nah, yang sebelahnya yang betul. Tapi kalau di sini sudah ada inisiatif mandiri, bagus. Di situ dikasih tulisan PCM Sidoarjo, eksis. Nah, ibu-ibu Aisyah juga pengen masuklah logo Aisyah. Naisyatul Aisyah pengen masuk. Tapi foto ibu tak perlu masuk. Jadwal imsak. Ini bagian daripada sosialisasi publikasi Ramadan. Pak Ustadz, kalau begitu baiklah tradisi di kita. Ada pawai anak-anak TPQ yang dikoordinir oleh Batko TPQ itu melakukan pawai tarhib Ramadan. Ini bagus. Ya, nggak usah bahas ini bid'ah atau tidak. Di zaman Nabi ini tidak ada Pak Ustaz. Ya iyalah, zaman Nabi bukan konvoi pawai, perang konvoinya. Ini ya, pakai drum band. Wah, ini luar biasa. Silakan. Di zaman kami dulu di kampung, saya nggak tahu di sini masih ada apa enggak. Kami dulu malam-malam pawai pakai obor, keliling kampung. Masih ada. Nah, musim hujan Pak Ustaz sekarang. Ini bagian daripada tarhib, sosialisasi, publikasi Ramadan. Bahkan orang-orang Arab menyambut Ramadan dengan berbagai macam pernak-perniknya. Meriah. Semeriah kita menyambut 17 Agustus. Kalau 17-an, apa yang dipasang di depan rumah? Bendera. Apa lagi? Umbul-umbul. Apa lagi? Lampu hias, kelap-kelip, lampion. Jangan kalah sama Imlek. Bendera dari kertas warna-warni. Jalan dicat, gapura dicat, rumah di meriah betul. Mau 17-an. Di Arab, saya tinggal di Mesir 6 tahun, menyaksikan masyarakat Mesir menyambut bulan suci Ramadan luar biasa. Menandakan keseriusan mereka dalam menghadapi Ramadan. Rumah dicat, lampu-lampu dipasang, kelap-kelip toko-toko dipasang, selebaran-selebaran disampaikan. Masya Allah, jadwal-jadwal ta'lim, jadwal-jadwal daurah persis seperti di kita. Itu di mana-mana, luar biasa. Kami dulu mahasiswa bersiap-siap mencari musaadah. Tahu musaadah? Mencari beasiswa. Kalau Ramadan itu bulan yang penuh dengan rezeki buat mahasiswa. Jadi tahu Pak, tuh Pak, masjid-masjid zaman dulu begitu, mahasiswa, namanya juga mahasiswa. Itu luar biasa Pak.
Sampai ada saya punya kawan, bulan Ramadan itu selesai Ramadan mau lebaran, itu bisa transfer orang tuanya di Indonesia. Saya tanya, bro, kamu bisa transfer dapat berapa? Alhamdulillah bro, saya dapat. Saya hitung dia dapat 22 juta. Itu tahun 2006-2007 saya masih mahasiswa baru. Itu bulan Ramadan, Pak. Belum kalau kerja nanti ke Saudi. Bulan Ramadan. Umrah Ramadan. Ini luar biasa. Ramai orang. Tarhib Ramadan. Inilah yang penting. Maka pertahankan ini. Ini bagian daripada aktivitas sosialisasi publikasi menghadapi Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca kepada para ulama salaf dulu, dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mempersiapkan Ramadan 5 bulan setengah sebelum masuk Ramadan. Berapa? 5 bulan setengah. 5 bulan setengah menjelang Ramadan, mereka sudah persiapkan diri. Bayangkan, jauh-jauh hari 5 bulan kita masih di mana, mereka udah siap-siap. Kita mah Hamin 2 baru siap-siap. Hamin 3 baru sadar. Bahkan, oh malam ini terawih ya. Kita nggak sadar, nggak ada kerinduan sama sekali. Maka disebutkan mereka berjumpa Ramadan dengan penuh kerinduan, harap-harap cemas, bagaikan sepasang calon mempelai yang akan menghadapi akad di pagi hari. Kira-kira kalau malam besok mau akad bisa tidur enggak? Campur aduk. Biasanya yang nggak bisa tidur orang tuanya karena besok mau hajat, takut menu nggak cukup. Bukan pengantennya. Seperti itulah mereka dulu mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, efek Ramadan masih terasa di 5 bulan setengah berikutnya. 5 bulan setengah sebelum Ramadan, 5 bulan setengah pasca Ramadan. Berapa bulan? 5,5 tambah 5,5 11. Berarti itulah cara agar sepanjang tahun serasa Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini persiapan terakhir, persiapan finansial. Persiapan apa? Persiapan apa? Persiapan duit. Mempersiapkan Ramadan, kita mesti persiapkan amunisi. Sebab akan banyak terkuras tenaga, pikiran, tenaga kita, bekerja kita tidak sefull di luar Ramadan. Maka ini mesti kita siapkan tabung. Tabung, Pak. Kalau begitu nabungnya bagaimana Pak Ustaz? Nabungnya double sekalian untuk ongkos mudik. Nah kan itu. Jadi nabungnya banyak nih. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah meliputi terkait dengan persiapan. Berikutnya masuk di Ramadan, ada satu doa. Doa ini diriwayatkan dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Terdapat dalam
Sunan At-Tirmizi dikatakan hadis hasan. Hadis ini baik. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Hafal. Saya baca 2 kali. Allahumma. Runguk nih bu. Runguk nih. Dengarkan. Menang. Konsentrasi. Allahumma. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Bonus. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Hafal. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ibu-ibu mantap. Bapak-bapak tidak ada suaranya. Rupanya meneng-meneng ngantuk, bukan meneng-meneng menghafal. Ikuti saya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau lagi rame-rame hafal semua. Oke, artinya. Ya, menang. Ya Allah, Allahumma ya Allah. Ahillahu hilal. Maksudnya munculnya bulan baru itu. Alaina, biarlah dia muncul menampakkan wajahnya. Kami melihat keindahan dia. Boleh jadi hilal tak nampak karena situasi kita memang sulit melihat. Tapi ini menunjukkan keadaan alam masuknya bulan Ramadan. Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Biarlah hilal bulan baru di bulan Ramadan ini tampak wajahnya. Bil amni wal iman. Dalam keadaan aman dan dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman berharap situasi kondisi aman. Tidak ada lagi virus corona. Sudah setahun Ramadan ketemu Ramadan. Maret lewat Maret ketemu April sekarang. Masya Allah. Banjir belum selesai, sudah ada lagi banjir bandang di NTT. Banjir belum selesai, sudah ada lagi gempa di Malang. Entah apa lagi berikutnya, na'udzubillah. Corona
sudah mulai menurun, tapi tetap harus hati-hati. Konon katanya, menurut pemberitaan, corona sudah bermutasi menjadi virus yang baru. Nama virusnya K. K. Ibu-ibu guyu. Nama virusnya sudah aneh-aneh namanya. Bermutasi, makin canggih, makin pintar. Disebutkan dengan adanya corona 1 tahun lebih ini, keadaan udara kita lebih bersih daripada tahun sebelumnya. Sampah-sampah yang hanyut di laut ya relatif berkurang karena tidak ada orang bertamasya ke pinggir pantai. Alhamdulillah. Belum lagi tempat-tempat dugem, diskotik, warung remang-remang macam-macam itu lockdown, sepi. Tempat-tempat judi maksiat berhenti takut corona. Dibersihkan oleh Allah. Nah, sekarang Ramadan mau juga membersihkan kita. Ya, maka kita meminta kepada Allah, kita masuk Ramadan ini dalam keadaan aman. Kita juga berharap kepada Allah keadaan kita dalam keadaan iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam. Dalam keadaan sentosa sejahtera Islam dan dalam keadaan Islam. Keadaan hati kita pasrah diri kepada Allah. Semua planning sudah dibuat. Semua target-target telah dicanangkan. Semua kita berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah semua berazam, disiapkan, tinggal usaha ikhtiar, hasilnya kita serahkan, kita bertawakal kepada Allah. Maka ini dibaca doa ini. Ustadz, bukankah ayat ini dibaca bagi mereka yang melihat hilal? Betul. Ayat ini dibaca bagi mereka yang melihat hilal. Tetapi kapan kita bakal melihat hilal? Mungkin seumur hidup gak pernah ngelihat. Maka ini dijadikan doa ketika kita masuk di bulan Ramadan. Juga boleh jadi dibaca setiap kita masuk di bulan-bulan baru. Bukan hanya bulan Ramadan. Ini untuk menggantikan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pakainya ini Allahumma illahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku Allah, Rabb kamu juga sama-sama Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian masuk di bulan Ramadan, kita berniat disebutkan di antara syarat berpuasa Ramadan adanya niat dengan model tabyitun niat sejak malamnya. Niat sejak malamnya. Wih, ada pawai. Ini pawai Ramadan ya? Masya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Meriah betul nih. Yang model begini nggak ada di Arab, hanya ada di Sragen. Orang itu sepedanya di kota, ini sepedanya di sawah. Ini bagus Pak, mantap ini. Masya Allah, tabarakallah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu nyusul nanti. Masya Allah, tabarakallah. Yes, iklan dulu. Iklan. Tidak apa-apa hiburan Pak. Dulu Imam Malik lagi ngajar di Masjid Madinah. Tiba-tiba ada gajah lewat. Muridnya bubar semua. Pengen ngelihat gajah. Imam Malik nesu. Yang mau tengok gajah, nggak usah ikut ngaji. Yang tersisa tinggal 2. Alhamdulillah, kalau di sini nggak ada gajah, adanya sepeda lewat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat disebutkan Ramadan adanya tabyitun niat sejak malam. Inilah yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah tidak harus niat dari malam. Nabi pulang dari masjid, selesai isyraq subuh, masuk jam sarapan, jam 7, setengah 8, jam 8. Masuk rumah, nyelonong ke dapur. Bapak-bapak masuk rumah nyelonong ke dapur. Buka tuh kurungan yang diwijawakan. Neng, ada apa? Dibuka zong. Kosong. Buka kulkas, mau masak sendiri. Rupanya kulkas kosong. Dibupet, dibuka, diobrak-abrik. Neng, ada apa di dapur? Kosong. Rupanya. Tapi namanya suami yang sabar. Ya udah deh, abang mau puasa saja. Lagian sejak subuh belum ada yang masuk. Minum belum ada, apalagi teh kopi belum ada. Ya, ini nih tenggorokan nih masih kosong, belum ada kelewat macem-macem. Ya udah dah, mau puasa, maka puasa sunnah start jam 8, jam 9 sah. Itu puasa Tapi kalau puasa Ramadan mesti ada niat sebelumnya. Bagaimana niatnya? Maka orang-orang membagi 2. Ada yang niatnya dirapel. Masuk hari pertama Ramadan, di dalam hati niat. Niat meliputi niat bil isyarah, niat bil fi'li. Kan kita nih sebulan mau Ramadan. Jadi niatnya cukup sekali untuk 1 bulan. Itu versi 1. Versi 2, ada yang berniat sengaja malamnya diperbaharui setiap hari. Maka dulu di kampung, waktu saya masih kecil di kampung, setiap selesai taraweh bareng-bareng nawaitu saumal godin an adai fardu sahri. Hafal ibu Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala dung deng deng deng. Karena sambil nyanyi dulu anak-anak. Ini model niat diperbaharui setiap malam. Bapak Ibu mau pakai versi yang mana? Terserah.
Mau yang awal untuk semua, mau yang diperbaharui setiap malam. Kemudian ada yang versi talaffuz bin niat, ada yang versi tidak dengan melafazkan niat, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ada orang yang punya masalah was-was, ragu-ragu, hatinya kosong, maka dia coba bantu dengan lisan. Lisan, saya ini gampang lupa, susah fokus Pak Ustaz. Dengan lisan, saya mau puasa besok. Malam ini semua jadi saksi saya mau puasa. Itu kan begitu. Ada juga orang yang memang dia bisa fokus. Loh kan kita memang sebulan mau puasa. Persiapannya udah lama, ini udah niat. Maka cukup dengan niat saja dalam hati. An-niat bima'na al-qasdu, maksud. Ibu, bapak datang ke tempat wudhu, buka itu keran, mau ngapain? Wudhu. Masa mau Itu udah nggak perlu talafuz lagi. Memang di situ kita mau wudhu. Allahu Akbar. Mau ngapain? Berdiri ngadep kiblat. Masa mau ngopi? Mesti mau sholat. Itu sudah al-qasdu. Nah ini maksudnya. Silakan ambil yang mana. Ustadz pakai yang mana? Saya Muhammadiyah. Pakainya enggak pakai talaffuz bin niat. Gitu ya. Ini ada juga yang pakai niatnya was. Allahu Akbar. Pikiran ingat bubur kacang. Ingat es campur. Sama aja. Ada yang juga enggak pakai niat, tapi hatinya tetap kosong. Ini juga bahaya. Allah, sholat apa tadi ya ini ya? Nah kan? Tuh kan? Ini kita langsung tepuk aja imam. Belum tanya dulu ini imamnya sholat apa? Jangan-jangan sholat sunnah. Dia sholat sunnah, kita sholat zuhur masbuk. Nah ini masalah niat. Maka penting niat. Oleh sebab itu Muhammadiyah memilih tidak talaffuz bin niat dengan syarat al-qasdu ada di dalam hati. Awas jangan sampai remehkan. Ini Ramadan kita nih nggak jadi hanya gara-gara salah niat. Hanya gara-gara kita teledor dalam urusan niat. Mudeng. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat lalu kemudian makan sahur, berbuka. Sahur, buka. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sahur afdolnya adalah mepet ke subuh. Buka afdolnya adalah lebih cepat, lebih baik. Bukan saya mau sampai isya aja. Barangkali lebih afdol. Pahalanya lebih banyak. Kagak begitu logikanya. Allah Maha bijaksana. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Untuk urusan buka lebih cepat, lebih baik. Walaupun cuma dengan segelas air, walaupun cuma dengan seteguk air. Ada pertanyaan muazin, Ustaz, kami yang muazin ini bukanya tekor dong. Yang lain udah buka, kita belum buka. Ya sampean buka dulu. Yang lain biarin nunggu beberapa detik. Oh boleh? Ya memang begitu. Biar azannya usuk. Ini azan kayaknya yang mau buka ya. Cepet banget. Kayaklah solahil folang hilang. Tahu-tahu la ilaha illallah. Cepet. Rupanya mau ngejar buka. Buka dulu. Tapi jangan lama-lama. Tangkleng tongseng belakangan. Ini imamnya mana gak selesai? Rupanya lagi makan sate. Cukup air putih barulah.
Ini buka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan waktu ijabah ketika kita berbuka. Disebutkan ada orang yang doanya diijabah, seperti Nabi, orang-orang saleh itu doanya diijabah. Orang tua kita, bapak ibu kita itu orang-orang yang diijabah. Salasatun da'watun la turad, imamun adilun. Kemudian doa walidayhi liwaladihi, doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Dan disebutkan adalah doa doa wa da'watul mazlum, orang yang teraniaya. Ada orang-orang yang doanya diijabah. Kemudian ada waktu-waktu ijabah. Kapan waktu ijabah? Di antara azan dan iqamah. Ketika turun hujan deras, badai, disitulah disebutkan doa mustajab. Waktu-waktu mustajab. Dan satu di antaranya adalah ketika kita berbuka puasa. Maka jangan buru-buru, santai aja bu. Zahabat doma waftallatil uru wa thabatal ajru insya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jam 8 lebih 3 menit. Bapak-bapak udah tengok aja. Dan disebutkan ada namanya tempat ijabah. Ada waktu ijabah, ada orang ijabah, ada tempat. Seperti di mana? Di samping Ka'bah itu tempat ijabah, termasuk di Raudhah. Baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku itu disebut taman surga. Maka sholat doa. Tidak semua orang dapat kesempatan itu. Karena itu tempat-tempat yang spesial. Tapi kita masih punya kesempatan-kesempatan yang lain. Berupa orang-orang, berupa momen, berupa keadaan yang kita mendapatkan ijabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak hal aktivitas dikerjakan di bulan Ramadan. Yang utama adalah Al-Qur'an. Para ulama meninggalkan ta'lim demi untuk mudarosah Al-Quran. Makanya Ustadz mengisi ngaji, sorry, saya mau fokus. Makanya jadwal ngaji berhenti semua, ganti. Ya, jadi ganti dengan jadwal-jadwal khusus khas Ramadan. Ceramahnya mungkin ganti kultum menjelang buka, diselipkan kultum taraweh, kultum subuh. Untuk tabligh akbar yang lain-lain berhenti dulu. Karena ini momentum untuk mendekatkan diri kepada Quran. Membaca Quran banyak-banyak bagus, tapi mudarosah, tadabbur seayat 2 ayat itu jauh lebih bagus. Maka disebut tadarus, mudarosah, yang artinya kita memaknai. Ustadz, kami butuh guru untuk Al-Quran. Panjenengan bisa sering-sering membuka Quran terjemah. Al-Quran adalah kitab yang mudah untuk dipahami. Hanya beberapa ayat, hanya beberapa kata yang sulit dipahami. Yang lainnya mudah semua. Bisa dibaca secara bebas dengan Al-Quran terjemahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga tidak membuat orang lepas dari kegiatan fisik. Bapak Ibu, Nabi saya ada satu tema. Mudah-mudahan mungkin buku saya juga keluar akhir Ramadan ini. Salah satunya adalah
kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah. Fathu Makkah itu Ramadan. Perang Badar Ramadan. Perang Tabuk melawan Heraklius, kaum muslimin 30.000 dipimpin oleh Nabi, itu persiapannya Ramadan, perangnya bulan Syawal. Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol, kemudian nyebrang masuk ke Portugal dulu, itu juga bulan suci Ramadan. Artinya banyak kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa iktikaf. Karena inilah kebiasaan Nabi mengajak istri-istrinya. Sampai Aisyah, karena dia haid, tidak bisa masuk ke dalam masjid, ya. Tapi dia pengen menyapa Nabi. Nabi dipanggil, bang. Nabi keluar, kepalanya nongol dari masjid. Aisyah menyisir rambut beliau. Nabi ke jendela, jendelanya nongol kepala ya. Aisyahnya di luar, disisiri oleh Aisyah. Ini menunjukkan Nabi iktikaf tidak keluar masjid. Di saat yang sama perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid. Ada juga istri Nabi bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah anaknya Abu Sufyan yang putrinya itu dinikah oleh Nabi. Abu Sufyan punya anak namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini dia punya kelainan. Dia punya istihadah, darah istihadah. Bukan haid, bukan nifas. Darah mengalir terus deras. Sampai-sampai ini bagaimana sholat kami? Akhirnya apa? Sholatnya dengan cara wudu. Wudu untuk 1 kali sholat. Ini ngocor terus, sudah disumpel, tetap ngocor. Akhirnya apa? Tetap ikut i'tikaf dalam keadaan duduk yang nyaman dan disiapkan baskom agar tidak kemana-mana itu darah istihadah. Itu terjadi kepada Ummu Habibah, diceritakan dalam hadis Al-Bukhari. Ini betapa Nabi mengajak keluarganya, anak-anaknya untuk melakukan i'tikaf. Terakhir, tenanan niki terakhir. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ka'ab bin Ujrah. Hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tapi ada di dalam Sahih Muslim dengan redaksi yang berbeda. Dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Dikatakan uhduru mimbar. Semua sahabat kumpul di mimbar. Fahadorna, lalu kami kumpul sesuai instruksi Nabi. Lalu Nabi SAW naik ke atas mimbar. Faqala amin, amin, amin. Nabi berucap 3 kali amin ketika dia naik ke atas mimbar. 3 tangga mimbarnya. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Falamma nazzala, ketika Nabi turun dari mimbar, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na al-yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Hari ini kami telah mendengar sesuatu yang lain daripada yang lain, beda dari segala beda. Kali ini kami mendengarnya. Apa itu? Engkau amin 3 kali tanpa ada yang berdoa. Biasanya orang amin itu kalau ada orang yang waladdallin. Kan begitu. Ini tiba-tiba amin, tidak ada yang berdoa. Lalu Nabi SAW menjawab, innahu Jibril aradahuli. Adalah Jibril berdoa, lalu aku aminkan. Apa doa Jibril? Bu'dan liman adraka abawahu al-kibar au ahadihima falayudkhilahul jannah. Celaka, rugi bahkan celaka orang yang hidup masih ada 2 orang tuanya atau salah satunya
tapi tidak membuat dirinya masuk ke dalam surga. Artinya orang tua kita yang masih hidup adalah pintu surga yang paling dekat dengan kita. Jangan pernah disia-siakan. Ini satu. Nabi berucap amin. Tidak ada doa yang paling mustajab kecuali dua sosok ini. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Celaka rugi orang yang masih ketemu orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, tapi tidak berbakti dan tidak menyebabkan dia masuk surga. Masya Allah, Nabi mengatakan amin. Kemudian yang kedua, bu'dan liman dzukirtu isma falai yusalli alai. Celaka orang yang disebutkan namamu tapi tidak bersolawat kepada. Celaka orang yang disebutkan Nabi Muhammad tapi tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi pengen dapat syafaat, disebut nabinya saja kagak respon, kagak nyaut. Disebut nabi kagak nyaut. Kata Nabi, muke lu jauh, bodan jauh, habis itu kan. Sunnahnya enggak, disebut namanya saja enggak ngopen, enggak bunyi. Pengen dapat syafaat. Yang ketiga, bu'dan liman adraka Ramadan falayyughfar lahu. Celaka orang yang diberi hidup, kesempatan beribadah di bulan Ramadan, tapi lulus alumni Ramadan, dosanya sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Maka mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh iman dan ihtisab, sehingga kita mampu memaksimalkan Ramadan menjadi madrasah terbaik kita, dan kita menjadi alumni Ramadan, menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Di ujung ini panjenengan yang berkenan menyisihkan hartanya untuk berwakaf produktif dalam rangka membuat minimarket untuk pesantren. Targetnya 60 juta, ini masih kekurangan sekitar 20 juta. Ya, ini saya baru 2 pekan. Ini mudah-mudahan pekan terakhir bisa terpenuhi. Silahkan. Aset panjenengan yang 60 juta ini akan insya Allah akan abadi, akan dipelihara oleh nazir. Akan dipelihara oleh nazir dan akan menjadi menopang ekonomi pesantren. Barangkali itu. Kemudian untuk zakat sedekah silahkan disalurkan sendiri ke lazismu PCM. Di situ ada lazismu. Untuk yang wakaf kami terima, tapi kalau untuk zakat, infak, sedekah yang lainnya silakan disalurkan ke lazismu. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyukkan hati kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa adkhilna jannata darus salam wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa ulama'ina wa umara'ina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makanin
وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء قرنا من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.